Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, untuk ketua kelas saya persilakan, bisa dimulai. Ya, dimulai. Selesai. Ya, sesuai di sini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, sebelumnya Pak Guru presensi dulu ya untuk melihat kehadiran dari siswa hari ini. Nah, di sini kan untuk siswa kelas 11 DPIB 1. Nah, yang pertama itu Aziz hadir. Aziz ya hadir. Kemudian Anissa hadir ya. Terus selanjutnya ada Bugi hadir. Kemudian Buna hadir nggak? Buna hadir. Itu kenapa? Ada yang tahu teman-temannya? Oh, sakit ya. Sakit apa ya? Ada yang tahu? Oh, habis kecelakaan. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Teman-teman di sini bisa doain semoga Buna cepat sembuh ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Zainal hadir. Zainal hadir, alhamdulillah. Kayak gitu. Nah, untuk hari ini alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Ada 30 siswa kayak gitu. Nah, untuk Buna yang belum bisa hadir semoga cepat sembuh. Doain ya buat teman-temanmu yang teman kalian yang sedang sakit kayak gitu. Nah, alhamdulillah untuk hari ini. Sebelumnya untuk siswa-siswa di sini itu kabarnya gimana ya? Sebelumnya kan udah pertemuan minggu lalu kayak gitu. Nah, sebelumnya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada hari ini untuk belajar lagi mengenai mata pelajaran estimasi kayak gitu. Nah, sebenarnya aku belum bisa dulu ya. Nah, untuk hari ini sebelumnya kita ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita penuhi untuk mata pelajaran estimasi biaya dan properti kayak gitu ya. Yang pertama yaitu menerapkan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung. Yang kedua menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, dimana nanti bakalan siswa itu dapat menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, kemudian dapat membuat daftar volume pekerjaan kayak gitu. Jadi nanti siswa-siswa di sini bakal diajarkan mengenai menghitung dan membuat daftar kayak gitu. Nah, untuk yang pertama kan untuk pengertian volume pekerjaan. Sebelumnya volume pekerjaan ada yang tahu di sini apa? Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan untuk minggu lalu. Minggu lalu kan sudah dijelaskan sama Pak Guru apa sih volume pekerjaan dari suatu bangunan. Ada yang tahu? Silahkan, Bugi. Ya, hampir benar. Ada lagi? Aziz. Oh ya, nah itu dari pendapat teman-teman kalian sudah mendekati. Nah, untuk mengulas kembali untuk yang minggu lalu mengenai volume pekerjaan, yaitu menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan kayak gitu ya. Jadi nanti kan dari penghitungan estimasi itu ada RAP. Nah, RAP itu dihitung dari pekerjaan masing-masing kayak gitu ya. Jadi untuk volume pekerjaan untuk yang minggu lalu itu banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan untuk pembangunan.
Nah, yang pertama minggu lalu kan sudah disampaikan juga mengenai volume pekerjaan, kemudian kita sudah mengulas juga bagaimana untuk menghitung pekerjaan tanah dan fondasi. Adakah yang masih paham? Ya, nah kayak gitu ya untuk minggu lalu. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai pekerjaan dinding. Ya, untuk siswa di sini kita mengulas bagaimana untuk perhitungan dari pekerjaan dinding. Nah, untuk minggu yang lalu kan Bapak sudah kita udah bahas mengenai pondasi kayak gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya juga udah mempersiapkan denah kayak gitu. Untuk RAB sendiri kan ini untuk perhitungan dari bawah hingga atas. Nah, untuk pertemuan minggu ini silakan denah dari masing-masing siswa untuk disimak untuk bagaimana ukurannya kayak gitu. Nah, untuk minggu ini Bapak jelaskan dulu untuk mengenai menghitung volume dinding. Yang pertama siapkan dulu dari denah dari siswa sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya kayak gitu. Nah, setelah denah itu diperhatikan bahwa di denah untuk perhitungan dinding itu kan memiliki beberapa komponen, tidak hanya dinding saja. Yang pertama, untuk kali ini kita bahas untuk pasangan dinding bata merah, dimana untuk menghitung luas dinding sebelumnya dari denah diketahui terdapat panjang dinding. Nah, untuk panjang dinding itu disesuaikan dengan masing-masing denah kayak gitu. Nah, untuk kelilingnya, jadi yang dihitung keliling dari masing-masing yang menggunakan dinding bata merah. Nah, dari dinding itu pasti terdapat pintu utama, kemudian pintu kamar. Nah, diperhatikan juga ukuran dari masing-masing pintu. Ada juga untuk pintu kamar mandi atau WC. Nah, untuk semua itu pintu-pintu yang ada di dinding itu dikalikan sesuai dengan ukuran dan nanti dijumlahkan hingga ketemu total openingan dari pintu. Nah, selanjutnya selain pintu juga ada kusen dari jendela. Nah, dimana masing-masing siswa itu kan memiliki desain yang berbeda-beda, jadi diperhatikan ada berapa jendela, terus tipenya bagaimana. Ada juga untuk jendela boven. Nah, setelah semuanya udah diketahui, tinggal dikalikan sesuai ukuran masing-masing. Nah, nanti di akhir di total berapa openingan jendela. Nah, selanjutnya ada openingan kongkling. Nah, itu selain dari jendela dan pintu kayak gitu. Nah, misal untuk angin-angin kayak gitu ukurannya juga disesuaikan dengan denah masing-masing. Nah, setelah panjang dinding udah diketahui, kemudian ukuran tinggi dinding juga ditentukan terserah sesuai masing-masing siswa, yang penting sesuai standar.
kayak gitu. Kemudian setelah semuanya itu panjang dikali tinggi dinding, kemudian nanti dikurangi luas pintu, luas jendela, dan luas kongkling. Nah, itu nanti keseluruhannya adalah hasil dari luas dinding masing-masing siswa. Nah, untuk itu kan baru volume. Nah, untuk analisis dari anggaran kebutuhan material itu menghitung anggaran kebutuhan material yang harus punya analisis pekerjaan dinding bata merah. Nah, untuk analisisnya yang pertama itu ada bahan, kemudian ada semen, ada pasir, kayak gitu untuk bahannya. Yang kedua ada tenaga, itu baik dari pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Nah, setiap bahan dan setiap itu memiliki volume dan satuannya masing-masing, kayak gitu, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi diperhatikan ya. Nah, setelah semua anggaran dari analisis anggaran material dan tenaga yang sudah dihitung, nah selanjutnya bakalan ada anggaran biaya yang harus disediakan untuk pekerjaan dari dinding. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu luas dinding, tadi kan sudah diketahui, kemudian dikali jumlah harga pada analisa. Nah, itulah perhitungan volume dan anggaran biaya dari pekerjaan dinding denah masing-masing siswa. Nah, untuk materi hari ini mengenai perhitungan dinding, pekerjaan dinding, yang pertama kan sebelumnya Pak Guru sudah menugaskan kepada siswa-siswa semua mengenai suruh mempersiapkan gambar denah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan Pak Guru kayak minggu lalu kayak gitu. Dimana nanti gambar denah itu yang bakal siswa-siswa di sini untuk hitung baik dari sebelumnya kayak pondasi, kemudian dinding dan pekerjaan selanjutnya. Nah, sebelumnya pekerjaan dinding untuk minggu lalu sudah kan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pekerjaan dinding. Nah, untuk pekerjaan dinding itu satuannya pakai meter persegi. Jadi untuk contohnya ini dinding. Jadi nanti untuk perhitungan di RAB-nya ini satuannya meter persegi. Dimana untuk volumenya sendiri yaitu panjang as. Jadi dari denah kan ada asnya. Nah, itu asnya dihitung secara keseluruhan yang menggunakan dinding kayak gitu. Kemudian dari as itu kan dinding ini memiliki tinggi. Nah, untuk tingginya sendiri kayak tinggi gedung ini untuk bangunan rumah itu ada kriterianya dan standarnya masing-masing. Jadi tergantung sesuai standar SNI yang udah ditentukan kayak gitu ya. Jadi untuk siswa-siswa di sini bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah, ini contohnya dinding. Dinding ini untuk hitungannya satuannya luas kayak gitu. Nah, yang pertama silahkan untuk siswa-siswa di sini yang pertama lihat dulu denah masing-masing, perhatikan asnya kayak gitu ya. Silahkan untuk yang pertama dari dinding ini, dari perhitungan dinding ini siswa menghitung kelilingnya dulu ya, kelilingnya. Silahkan untuk kelilingnya bisa dihitung dulu ya.
Oh ya, untuk perhitungan keliling, adakah yang mengalami kesulitan? Gitu. Apakah sudah selesai semua siswa-siswa? Nah itu gambar itu yang bakalan perhitungan ini yang akan terus digunakan untuk pekerjaan berikutnya, gitu ya. Nah untuk setelah pekerjaan dinding itu kan baru dinding secara keseluruhan. Padahal di dinding itu memiliki lubang dinding yang biasanya digunakan untuk pintu, untuk jendela, untuk oven lid dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dari siswa. Nah, untuk dananya sendiri kan siswa memiliki kusen, jendela dan pintu kayak gitu. Sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang silakan untuk siswa-siswa di sini hitung masing-masing kusen kayak gitu. Ukurannya kayak gitu dan luasnya, dihitung luasnya. Nah, nanti yang bakalan di akhir luas volume dinding dikurangi volume lubang dari kusen maupun komponen-komponen lainnya yang menempel di dinding. Ya, silakan untuk siswa bisa mengikuti ya. Jadi kalau ada yang dibingungkan, silakan tanyakan saja. Gitu. Ya, kalau sudah ada yang tidak ditanyakan, nah untuk pekerjaan tadi udah siswa-siswa udah dihitung semua baik dari kusen, pintu, jendela, oven lid kayak gitu ya. Nah itu ukurannya juga diperhatikan. Yang diperhatikan itu lebih ke lebar sama tingginya ya lubangnya itu. Nah itu dihitung satu-satu jumlahnya berapa. Nah itu nanti dibuat per poin-poin. Misal pintu ukuran segini jumlahnya berapa. Nah itu nanti di total baik dari pintu, jendela dan lain sebagainya. Nah setelah tadi siswa-siswa sudah menghitung dari kusen, dari jendela, pintu, kemudian bofling dan lainnya, itu kan sudah ditotal. Nah itu diketahui ukuran lubang dari dinding di denah siswa masing-masing ya. Nah sebelumnya kan minggu lalu Bapak juga sudah memberikan format bentuk RAB yang dimana dalam format itu terdapat pekerjaan-pekerjaan yang lainnya kayak gitu. Nah ini untuk perhitungan secara manual dulu. Nah nanti setelah siswa di sini udah menghitung volume dinding, volume lubang, nah itu setelah di akhir itu bakalan volume dinding awal sebelum ada lubang dikurangi volume lubang kayak gitu. Nah itu nanti volume dinding untuk bangunan. Siswa-siswa semua ya, paham? Ya. Nah untuk penjelasan tadi adakah yang mau ditanyakan dari semuanya? Silakan tanyakan saja sebelum kita lanjut ya. Nah ada yang mau tanyakan? Silakan Bunda ya, apa yang mau ditanyakan Bun? Nah ya, untuk RAP sendiri, nah ini untuk volume dinding hanya itu, baik volume dinding dari as kemudian sama lubang. Nah untuk yang ukuran kecil-kecil itu disesuaikan dari masing-masing bangunan ya. Misal ada yang menggunakan angin-angin, berarti itu dipotong angin-angin jumlahnya berapa kayak gitu. Kemudian atau kalau lubang seperti ini kan ada lubang kayak pintu, cuman itu nggak ada kusen, nggak pakai kusen, hanya lubang buat kelangsungan kayak gitu. Nah itu disesuaikan dengan masing-masing ya, paham? Untuk ukurannya juga ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah setelah semuanya sudah, silakan untuk siswa-siswa perhitungan tadi dikumpulkan dulu ke Bapak
biar nanti Bapak lihat satu persatu bagaimana hasilnya. Silakan dikumpulkan dulu. Ya, setelah Bapak keliling dan melihat dari hasil perhitungan masing-masing dengan perhatikan dana masing-masing ya. Nah, alhamdulillah untuk keseluruhan sudah cukup baik. Tinggal beberapa bagian yang belum teliti, kayak gitu. Misal ada bagian yang berlubang itu belum kehitung, jadi harus dihitung secara detail ya, karena ini akan mempengaruhi anggaran dari pembangunan itu ya. Terus untuk yang lainnya alhamdulillah sama, sudah cukup baik kayak gitu. Nah setelah ini saya Bapak kembalikan ya, nanti untuk minggu depan bisa dimasukkan ke dalam format RAP yang Bapak sudah kasihkan kayak gitu, biar di akhir itu tinggal tertata formatnya. Nah ya, nah untuk formatnya sendiri juga dipelajari formatnya kayak gini, jadi terstruktur untuk formatnya, baik dari pekerjaan paling bawah ke atas kayak gitu ya. Nah setelah ulasan dari Bapak ini, kira-kira untuk pembelajaran hari ini apa yang bisa kita dapatkan untuk siswa semuanya? Silahkan, ada yang berpendapat? Ya, untuk pembelajaran hari ini siswa-siswa bisa belajar untuk menghitung volume dinding kayak gitu ya. Selain itu juga memperhatikan format-format dalam RAP ya. Nah selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan untuk hari ini untuk pembelajaran ya. Jadi untuk kesimpulannya untuk hari ini siswa belajar mengenai volume pekerjaan dinding. Nah pembelajaran ini yang bakalan bisa digunakan ke depannya untuk di proyek maupun di dunia kerja nantinya siswa ya. Nah kalau misal tidak ada yang ditanyakan, nah untuk minggu depan tadi kan masih ada beberapa pekerjaan yang saling berkesinambungan. Kemarin dari fondasi, kemudian hari ini dinding. Nah untuk minggu selanjutnya kita akan menghitung volume dari kusen, baik kusen jendela, kusen pintu, kusen lift dan lainnya ya, kayak gitu. Jadi dipersiapkan dari detail masing-masing kusen dan ukurannya kayak gitu, yang bakal nanti mempengaruhi untuk perhitungan minggu depan ya. Silahkan untuk siswa bisa dipersiapkan. Nah kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan dari Pak Guru, waktunya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.